Apakah FIRE artinya ongkang-ongkang kaki tiap hari tidak ngapa-ngapain dan bermalas-malasan saja? Tentu tidak. Di video ini kami akan share 5 hal yang kami masih lakukan setiap harinya sebagai FIRE couple. Hai guys, welcome to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar karir, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih bintang 5 kalau kalian dengerin ini di Spotify, dan share di bawah, juga komen untuk support channel ini. Jadi kami mungkin untuk sedikit background, kami sudah financially independent di usia 33 tahun. Itu 4 tahun lalu, gak terasa ya. Kemudian di usia 35 tahun, kami memutuskan untuk resign dari kerjaan dan full ngurusin anak, ngurusin keluarga. Tentunya masih ada side business ini, masih ada konten sebagai kegiatan di sampingan, tapi kegiatan corporate yang 9 to 5, tadinya kami berdua sama-sama kerja 9 to 5, itu udah stop di usia 35 tahun. Jadi kami udah hidup sekitar 2 tahun purely dari income dari social media dan dari investment income kami yang sudah kami kumpulkan di dana FIRE kami. So far so good, so far duitnya cukup, so far aman meskipun ketar-ketir juga nih ngelihat harga bensin naik, ngelihat perang yang tidak kunjung selesai ya, tapi ya life goes on ya guys. Nah, di video ini kami mau sharing beberapa hal yang menurut kami worth our time to do by ourselves gitu. Jadi kalian tentu tahu sebagai FIRE couple, we have all the time in the world. Kami udah nggak punya kewajiban untuk berada di satu tempat dan harus report to someone gitu ya. Nah sekarang kan udah nggak ada nih. So with all the time in the world, kami jadi sadar, wah satu-satunya hal yang paling berharga buat kami itu ya waktu kami. Nah dengan waktu kami yang berharga ini, bagaimana kami memilah-milah hal-hal apa yang worth it untuk kami kerjain sendiri, dan apa yang ya udahlah kami kasih ke orang lain aja, kami kasih orang untuk kerjain gitu. Nah di video ini kami mau share 5 hal yang kami kerjain sendiri tanpa minta bantuan orang lain as a FIRE couple. Ya di sisi lain mungkin banyak di sini yang berpikir, oh kalau udah FIRE berarti uangnya udah banyak banget nih. Wah, kehidupannya mewah banget nih, mungkin ya itu tadi yang saya bilang, mungkin tiap hari nyalon kali ya, atau tiap hari main padel, tiap hari jemur di pantai gitu kan, bermalas-malasan. Ya, Apakah betul gitu kan kehidupan FIRE seperti itu? Nah, pasti udah ada driver juga dong, terus mungkin di rumah ada chef gitu, ada nanny banyak, ada mbaknya banyak, udah pokoknya udah beres lah semuanya, nggak ada yang dikerjain, pekerjaan remeh-temeh itu nggak ada, udah tiap hari seneng-seneng aja tidur siang terus. Nah, tentunya memang kalau secara uang ya bisa aja kita afford hal-hal seperti itu. Tapi along the way kami menemukan bahwa kami kerja keras, nabung baik-baik untuk bisa mencapai FIRE. Nah sekarang udah ada FIRE, uangnya itu kami nggak mau pakai sekedar untuk punya kehidupan yang lebih comfortable gitu. Banyak hal-hal yang kami putuskan akhirnya tadi untuk kami lakukan sendiri, bukan karena kami nggak mampu hire helper, tapi karena kami merasa ada prioritasnya, ada joy-nya untuk dilakukan sendiri. Nah, 5 hal itu apa aja? Hal pertama adalah ngurus anak. Nah, kami sadar banget bahwa ngurus anak ini adalah sesuatu yang nggak bisa di-outsource ke orang lain, menurut saya. Karena ya pernah ada di fase ketika masih kerja, terus dengan keterbatasan keadaan menitipkan anak kepada ART, menitipkan anak kepada daycare juga. Nah, berasa banget anak itu akan terinfluence oleh hal-hal yang kadang-kadang nggak oke ya, nggak sesuai dengan value kami, nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tontonan-tontonan yang terekspos di daycare juga kadang-kadang mereka ada waktu screen time, movie time gitu ya, nggak semua cocok, nggak semua pas dengan apa yang kami inginkan. Jadi pada saat kami sudah financial freedom, pada saat kami sadar, we have all the time in the world now, bagaimana cara memakai waktu ini sebaik-baiknya ya adalah dengan memberikan porsi terbesar saat ini ya. Porsi terbesarnya adalah untuk anak, bener ya. Ini kita lagi, mungkin kalian penonton lama udah notice kita udah lama banget nggak rekaman di bawah tangga di rumah, di studio di rumah. Karena apa? Karena sejak FIRE dan sejak Hana
sekolah SD, kami nganterin dia bolak-balik sekolah tiap hari, dan akibatnya sambil nungguin Hana sekolah, kami sehari-harinya nyari kafe sepi dan akhirnya rekaman di kafe aja. Itu salah satu take and give-nya ya. Mungkin kami berkurang kenyamanan di studio rekamannya, tapi at the same time kami punya waktu eksklusif sama Hana ya hampir setiap hari gitu. Setelah dia sekolah ya kami yang jemput, habis itu mau main sama kami ya main sama kami, ngobrol, makan, tanya sekolahnya gimana, terus kalau lagi ada les ya kami anterin juga. Jadi ini something yang kami lakukan sendiri sampai hari ini. Tentunya ini kami nggak bilang bahwa yang nggak ngurus anaknya sendiri, maksudnya menitip di daycare atau mungkin yang nitip di mertua atau nitip di ART itu lebih jelek atau lebih bagus gitu. Ini bukan meng-compare ke sana, tapi ini sekedar pilihan hidup pribadi kami. Kami ngerasa kalau udah punya anak, dia pengennya sebenarnya spend time dong sama dia, pengennya build relationship sama dia, bukan cuman sekedar misalkan ya udah nanti dia ada yang ngurus ya itulah mungkin titip mertua atau ada neni atau apapun itu, terus cuman ya udah main sebentar malam habis itu udah tidur. Tapi benar-benar pengen bangun relationship-nya itu loh, pengen jadi orang yang paling banyak dengar cerita-cerita dia di sekolah sama temennya gimana, terus dia kalau ada concern apa, lagi kepikiran apa, ya kan anak kecil umur 6 tuh mulai lucu-lucu gitu ya yang dia pikirin gitu. Jadi senang aja sih bisa berbagi pemikiran sama dia. Dan ya again mungkin dengan kondisi keuangan kami sekarang, kamu bisa untuk nggak handle Hana sendiri ya, bisa untuk di delegate cari neni, tapi kami memutuskan enggak gitu. Memutuskan ya waktu kami sebagai aset yang paling berharga saat ini, dia kami mau pakai itu untuk invest di dalam hidupnya dia. Yang kedua, urus rumah sendiri. Nah ini juga sebenarnya udah dari dulu sih ya, dari dulu sejak kami punya rumah sendiri, memang udah dipikirin tuh gimana caranya punya rumah yang kami sanggup urus sendiri tanpa ada bantuan ART. Kenapa? Nah kalau dari saya pribadi memang karena pribadi growing up nggak ada ART di rumah, jadi udah terbiasa apa-apa kerjain sendiri. Dan ya kalau saya bilang ini kayaknya perfeksionis gitu orangnya ya, nggak bisa kalau orang lain yang kerjain, walaupun mungkin resultnya sama tapi stepnya beda tuh kayaknya gimana ya, kayak gatel pengen benerin gitu. Jadi memutuskan untuk urus rumah sendiri di awal. Nah tapi along the way semenjak ada Hana itu, dan waktu itu kan juga masih ngantor, kayaknya udah nggak mungkin nih dikerjain semua sendiri, kayaknya bisa aja sih, bisa gila ya. Jadi kami memutuskan untuk minta bantuan ART yang sampai hari ini masih datang ke rumah ya. Kami hire untuk datang ke rumah seminggu 3 kali, sekali datang sekitar 4-5 jam, dan itu juga kerjaannya lebih ke yang masak, cuci kamar mandi, cuci kesetan gitu ya. Jadi ya udah dia kalau udah selesai kerja, udah selesai bantuin beres ya pulang gitu. Tapi hari-harinya yang kami lakukan hari-hari ini masih misalkan cuci piring, terus buat beresin bekal sendiri untuk Hana, terus beresin ranjang sendiri, bangun tidur, lipat sendiri, Cuci baju juga. cuci Pada mesin baju. cuci cuman kita yang ngurus sendiri. Kita jemurin, udah kering kita yang angkatin, terus Mbaknya yang lipet nanti. mbaknya yang lipetin. Terus kadang-kadang kalau ada yang setrika, mbaknya yang harus setrikain. Nah ini juga sebenarnya bisa nggak semuanya kita hire atau kita minta mbak yang bantu gitu ya, masuk tiap hari gitu kan, atau nggak ada stay in ART yang stay in, yang live in di rumah untuk kerjain semua-muanya. Ya sebenarnya bisa juga gitu ya. Tapi kami ngerasa penting juga untuk kami punya ownership ke rumah sendiri. Ini kan basic survival skill ya, untuk bisa running a house itu penting gitu. Ya mungkin teman-teman di sini kalau di Indonesia ini ya nyaman, nggak seberapa mahal, mungkin banyak laundry kiloan, terus ya manggil-panggil tukang, manggil-panggil ART mungkin nggak seberapa gitu. Tapi kalau misalkan kita keluar negeri, survival skill yang bisa ngulik rumah untuk benerin hal-hal kecil sendiri, apa kencengin pintu yang kendor, Excel-nya itu skill yang sangat mahal ya. Untuk bisa masak, untuk bisa cuci baju sendiri, jahit kalau ada yang robek, itu skill yang sangat mahal. Nah itu menurutku sih satu hal yang aku pengen terus terlatih gitu, dan aku pengen anakku juga terlatih, karena ya kita nggak pernah tahu ya hidup bisa bawa kita kemana. Apakah kita bisa terus hidup di Indonesia dan menikmati kenyamanan dengan segala support system di sini, mbak, ada banyak tukang jahit, semuanya murah lah sini ya. Apakah iya bisa terus seperti itu?
kan kita nggak tahu juga gitu. Jadi aku pengen juga ya jadi contohin ke anak gitu kan, kita nggak bisa ya kalau punya anak itu cuma ngomong doang, ayo kamu beresin dong tempat tidur kamu, tapi misalkan tempat tidur kita sendiri yang beresin orang lain, ya kita contohin. Itu sih kalau dari aku ya. Poin ketiga adalah mengurus mobil sendiri. Ini buat cerita teman-teman dulu, kami punya mobil VW Tiguan tahun 2014. Belinya tahun 2017, jadi tangan kedua, dan pada saat beli itu kilometer sekitar 30.000, sekarang udah 90 ribuan. Jadi emang mobil ini kami pakai harian, kami pakai untuk nganter jemput Hana sekolah dan segala macam lah kemana-mana. Kalau aku ada job ke Jakarta juga pakai mobil ini, kalau keluar kota juga pakai mobil ini jalan. Jadi ini mobil keluarga yang kami sayang banget, dan Hana juga anak kami, bahkan saya pernah tanya kalau mau ganti mobil apa? Mau yang sama atau nggak mau ganti gitu. Nah, aku merasa awalnya memang terpaksa untuk belajar bisa ngurus mobil. Nah, kalau kita bicara urus mobil, sebenarnya luas ya. Cuman sekarang yang aku lakukan secara rutin itu cuci mobil sendiri seminggu sekali. Ini biasanya waktunya hari Sabtu atau hari Minggu di rumah, pakai selang taman aja, terus juga pakai sabun yang memang untuk cuci mobil dan segala perlengkapannya untuk poles segala macam tuh aku kerjain sendiri. Nah, aku ngerasa dengan aku ngurusin cuci mobil sendiri nih, aku lebih kenal mobil aku. Dulu kan kayaknya mobil tuh ya udah benda asing, aku cuman pakai pada saat aku nyetir gitu. Nah, ketika aku cuci mobil, oh ya aku jadi kenal, oh memang ini mobil ada ketidaksempurnaan, ada pengecatannya yang di bagian atas yang agak bopeng, ada apa bagian-bagian tertentu yang catnya udah mulai gimana gitu. Jadi aku udah ya bisa menerima gitu ketidaksempurnaan bahwa mobil yang nggak perfect ini, tapi terus kita bisa dapetin manfaat dari mobil ini day after day, dan aku grateful dengan apa yang aku punya. Dan aku ngerasa kayak jadi lebih jadi lebih ngerti kalau ada orang nanti nawarin ini produk mobil ini bagus, bisa bikin lebih mengkilap apa segala macam. Aku dalam hati aku pakai yang murah-murah aja kok, beli di e-commerce udah mengkilap mobilnya gitu. Aku asalkan aku rawat, aku lap dengan baik gitu. Jadi memang sekali lagi tadi yang kau bilang ya, di sini untuk dapetin ya cuci mobil 60.000, 100.000 udah segala macam lah. Mungkin sekalian sepatu kamu disemirin gitu kali sama tukang cuci mobil ya. Dipijitin juga sekalian. Tapi dengan melakukannya sendiri itu kayak jadi kenal mobil kita, terus jadi tahu oh ini cara ngerawat yang misalkan karet-karet di bagian pintu tuh cara ngerawatnya gimana tuh, jadi ngerti gitu karena jadi nonton dari YouTube. Dan ngerasa kayak ya udah, this is my car dengan segala ketidaksempurnaannya, tapi dia masih jalan, masih dingin AC-nya, dan aku masih bisa appreciate dia hari demi hari. Itu ya sesuatu yang aku syukuri ya dari belajar nyuci mobil sendiri ini. Pelan-pelan ke depannya akan mau belajar ganti oli sendiri. Jadi udah beli peralatannya nih, tinggal tunggu sekitar 1-2 bulan ke depan waktunya ganti oli. Nanti aku akan ganti oli sendiri, simak kontennya di sosial media kami. Ya, jadi sebenarnya sense of ownership juga ya. Sense of jadi ownership. lebih sayang mobilnya, lebih menghargai ya intinya sih. Betul. Dan itu juga survival skill. Kan maksudnya ya, tadi itu di Indonesia semuanya mungkin gampang, murah, bisa outsource gitu. Tapi ya kita nggak pernah tahu hidup bawa kita kemana. Kita nggak pernah tahu juga ini service seperti ini sampai kapan ya bisa murah ini. Iya kan, tahu-taunya ada reformasi pendidikan, reformasi pekerjaan, I don't know. Reformasi otomotif. Reformasi otomotif, ya. Terus kan kita ada basic survival skill. Iya. Habis itu yang keempat, urus diri sendiri. Nah, ini memang sesuatu yang agak susah untuk di-outsource ya, meskipun kamu punya uang. Tapi ini you have to do the work gitu, yaitu untuk mempunyai badan yang lebih sehat. Memasuki usia 30-an akhir, pushing 40, saya sudah mulai sadar saya tidak semudah itu membakar kalori. Ya dulu kan kayaknya lari sebentar kurus gitu ya, kayaknya kempes gitu. Nah sekarang tuh kempesnya susah gitu. Tapi ya akhirnya jadi belajar bahwa olahraga itu satu keharusan ya, sesuatu yang harus dilakukan tiap hari, dan itu kami jadi rutin banget lakukan sejak FIRE ini karena time permits, kami punya waktunya banyak. Setelah anak sekolah, kami drop anak sekolah, biasanya kami nge-gym dulu. Itu bisa nge-gym tuh 2 jam gitu. Nah, nge-gym ku 2 jam ngapain aja? Nge-gym pertama kami ngikutin ada menu latihan dari aplikasi namanya Freeletics. Ini aplikasi training yang kalian bisa pilih menu-menunya macam-macam lah, mau weight loss, mau muscle gain, mau
makan sehat, mau longevity apa segala macam ada. Nah, itu tiap hari ada menunya 30-40 menit, terus aku nambahin jalan kaki. Aku nambahin jalan kaki 1 jam tiap Di hari treadmill. di treadmill dengan incline 6 dan speed 5. Wah, detail sekali ya. Tapi ya ini journey yang aku love hate ya. Tiap pagi mau lakukan tuh kayak aduh Berat berat, pantatnya gitu ya. capek gitu. Tapi ya setelah melakukan tuh I'm glad that I did it today. Iya. Kamu gimana? Ya, mungkin bukan cuma sekedar fisik ya. Tadi ya betul, fisik itu beneran aku ngerasa bersyukur banget. Itu satu hal yang kita bisa rutin lakukan setelah FIRE. Karena kalau di corporate itu susah banget gitu kan. Karena kita kerja 9 to 5, pagi-pagi pasti udah keburu-buru ke kantor, pulang juga. Kalau udah punya anak ya terutama kan keburu-buru mau pulang, mau ketemu anak. Kalau dulu sih masih ada waktu ya, pulang kantor masih bisa lari keliling Senayan gitu. Kayaknya sejak punya anak tuh nggak bisa. Nah tapi sekarang udah FIRE plus anaknya juga udah masuk SD. Jadi ada waktu yang cukup Lebih lega. lama ya untuk kita tadi itu pagi nge-gym baru kerja dan lain-lain. Nah, tadi kan saya ngomongin soal menjaga ngurus diri sendiri dari segi fisik. Nah, dari segi mental itu juga sebenarnya banyak banget ya yang kita ngerasain manfaatnya. Memang kita secara sengaja juga memilih-milih pekerjaan. Ini mungkin pekerjaan sosmed dan sebagainya karena ya tentunya kalau mau lebih sibuk bekerja bisa aja gitu, mau bangun bisnis baru lagi ya tentunya bisa-bisa aja gitu, tapi kami secara sengaja memilih untuk memprioritaskan hal lain, yaitu tadi fisik terus mental. Jadi ya kami mau lebih banyak waktu untuk bisa, ini kan kita kreativitas nih, kalau kreatif itu kan seperti bernafas, kita nggak bisa keluarin terus, kreativitas kan harus ada intake ya, jadi harus ada breathe in breathe out, sama kan kreativitas masuk kreativitas keluar sama. Nah jadi punya waktu untuk baca buku, punya waktu kayak tadi saya untuk nonton YouTube yang lain, jadi dapat inspirasi untuk kita bisa networking, ketemu orang, ngobrol dan membuka wawasan. Nah itu juga kan butuh waktu ya, dan ya secara sengaja kami lakukan untuk memperbesar kapasitas kreativitas kami. Terus juga hal yang ketiga yang kami lakukan dalam rangka memperbesar kapasitas diri adalah kami berusaha untuk lebih banyak berbagi. Nah setelah ini dilakukan, apa nih manfaat yang dirasakan? Ya banyak banget ya. Dulu Sam itu langganan sakit kepala dan sakit mah ya, Iya, GERD. Jadi yang namanya Panadol itu di rumah udah kayak permen karet, betul. habisnya cepat banget. Dan GERD itu juga ya bolak-balik, obat mah itu juga habisnya cepat banget. Yang namanya ke dokter itu juga udah langganan ya, tapi sejak kami hidup lebih sehat, memilih kesibukan, milih-milih kesibukan, jadi nggak semua dihajar gitu ya, itu jadi lebih rileks dan juga ya itu penyakitnya banyak berkurang ya. Panadol udah nggak lagi secepat itu, jarang banget. Jarang banget. GERD udah hampir nggak pernah ya, kecuali makan pedas biasanya, langsung GERD lagi. GERD-nya kamu kan? Iya, aku suka pedas tapi perutku nggak kuat. Iya, tapi anyway, non-stress related. Iya, we have better bodies sih definitely right now ya. Not like bodybuilder bodies, tapi better than our corporate days. We're definitely healthier. Yang kelima adalah mengurus bisnis sendiri. Nah, seperti yang kalian tahu, ini kan bisnis kami, ini sesuatu yang kami kelola secara cukup profesional. Ada badan PT-nya, ada laporan keuangan, dan ada service yang kami berikan kepada klien-klien. Kalau ada yang pasang iklan atau kalau ada yang manggil aku jadi speaker, itu we treat it professionally. Jadi kesibukan aku selain bikin konten ini juga ada nulis buku, ada pergi jadi speaker di offline gitu ya kalau diundang sama brand. Juga ada brand yang pasang iklan di channel ini. Dan kesibukan ini sebenarnya kalau ngelihat teman-teman aku yang lain yang sejawat content creator juga, banyak juga yang akhirnya bikin PT, banyak juga yang akhirnya bikin agency, membesarkan bisnisnya. Ada momen-momen di mana aku merasa aku kepengen juga lakukan seperti itu, tapi to do that meaning kami harus punya lebih banyak waktu yang kami invest ke bisnis. Ujung-ujungnya waktu. Ketika teman-teman once you achieve financial freedom, you will realize that the only true resource that you have in your life that's non-renewable is time. Kamu nggak bisa beli lebih banyak waktu lagi. Dan ini yang aku juga sadari ketika berbisnis, ketika usaha, aku nggak mau sampai bisnis ini consume aku, sampai ambil too much of my time, sampai aku nggak bisa tadi kasih waktu untuk keluarga, kasih waktu untuk anak. Jadi akhirnya dalam prosesnya kami tetap running berdua sampai sekarang ya, dari tahun 2019
20-an mungkin ya pas kita pertama kali bikin PT, sampai sekarang nih cuman berdua aja. Ada teman-teman freelancer yang kami bayar jasanya untuk bantu ngedit, untuk bantu generate creative content dan segala macam. Tapi the core untuk creation tetap di aku, dan the core of the administration and the ya mungkin ya administration sih, operation ada di cloud gitu. Jadi that's us, dan kami sengaja keeping it small sampai hari ini for that reason. Kami ingin waktu kami dipakai di tempat yang lain. Dan banyak sekali konten-konten belakangan ini aku sendiri consume ya. Aku lihat kayak, kamu hobinya apa? Jadikan hobi itu uang gitu. Atau kamu bisnisnya apa? Gedein dong gitu. Nggak perlu gitu sebenarnya. Menurut aku, ya you should try to find a hobby that, ya udah, is a hobby. Doesn't make money. But it's a hobby, it's something I like to do. Nggak semua harus diuangin ya? Nggak semua harus diduitin, nggak semua, dan kemudian nggak semua yang udah ada duitnya harus kamu gedein, harus kamu franchisein, bikin apa gitu. Ya hidup itu nggak sekedar cari uang kan, hidup itu nggak sekedar buat kamu bikin make more money kayak Paman Gober gitu, punya apa, gudang uang. Kolam renang isi Koin. ya? Kalau pikir-pikir kolam renang isi koin sakit loh ya sebenarnya kan. Kok bisa ya? Ya namanya juga film kartun ya. Tapi anyway itu sih pesan atau mungkin realisasi yang aku sendiri rasakan running this business. Akhirnya don't let the business run you. Iya, yes. But you have to run the business, you have to make sure ada koridornya. Karena kalau dia nggak ada koridornya, nanti akan memakan area lain dalam hidup kamu, dan waktu kamu jadi makin terbatas untuk diri sendiri, makin terbatas untuk orang lain, dan seterusnya. Ya, yang mungkin nambahin sedikit ya, karena our vision is never to be super rich atau yang endless rich gitu, terus wah mewah, foya-foya, enggak gitu. It's always, our goal is always about financial stability, and second to have a better quality of life. Ya kalau misalkan tadi itu ya bisa nggak YouTube ini kita bikin tiap hari keluar atau sehari 2 kali keluar, hire tim yang banyak semuanya bikinin script, videographer lebih banyak, editor lebih banyak, bisa aja ya. Tapi kami sengaja memilih enggak gitu, karena kami mau memilih better quality of time over more wealth. Ya oke, itu tadi 5 hal yang kami masih lakukan sendiri sampai hari ini as a financially independent couple. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian udah FIRE, apa satu hal pertama yang kalian pengen kasih ke orang lain untuk dikerjain? Dan apa hal yang kalian pengen kerjain, tetap kerjain sendiri? Share di kolom komentar di bawah. Thank you so much for watching, take care, and see you guys in the next video. Bye!